Selanjutnya bab 5 itu ada ontologi. Nah, ontologi ini adalah yang membicarakan persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini, seperti itu ya. Ini lebih kepada penjelasan segala sesuatu yang ada. Misalnya yang pertama itu kenyataan yang berupa materi tentang kebenaran, kemudian yang kedua tentang rohani. Namun berbicara tentang hakikat kenapa ini ada, itu sangat luas sekali. Nah, namun kita akan lanjut kepada bagaimana cara pemahaman ontologi, berpikir ontologi ini. Yang pertama ada monoisme. Kalau menurut monoisme ini adalah menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Jadi di monoisme ini bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, baik manusia, pasti ada sesuatu yang menciptakannya, hanya satu orang saja. Kalau dalam Islam itu kita meyakininya bahwa Allah, seperti itu ya. Kalau materialisme ini, kemudian di monoisme ini ada materialisme. Kalau materialisme ini sumbernya itu adalah materi, bukan rohani. Kalau idealisme adalah aliran yang dinamakan juga dengan spiritualisme, serba cinta. Ya, kalau ini melihat nilai ruh lebih tinggi daripada badan, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dari dirinya. Materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Kemudian dualisme itu hakikat dari kebalikan dari monoisme. Tadi kalau monoisme satu, kalau dualisme itu dua. Dia meyakini bahwa materi dan rohani sama-sama hakikat sesuatu yang ada. Kalau pluralisme ini lebih kepada menggabungkan monoisme dan dualisme tadi ya. Jadi dua-duanya dia gunakan seperti itu. Kemudian nihilisme itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada 3 posisi ya yang memberikan realitasnya. Yang pertama itu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Tidak ada, kalau dia menurut dia di muka bumi ini tidak ada satupun yang selamanya atau panjang seperti itu. Pasti akan punah pada masanya. Kemudian yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Karena penginderaan itu sumbernya ilusi. Jadi di sini menurut dia manusia itu kan punya imajinasi ya. Misalnya atau punya hayalan-hayalan. Jadi menurut dia yang kedua ini semuanya dari inderanya tadi, dari apa yang diketahui manusia tadi, bisa jadi itu hanya ilusinya saja, tidak terbukti kebenarannya. Kemudian yang ketiganya, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Begini, misalnya kita pernah melihat orang berumah tangga itu bercerai karena begini-begini. Kemudian dia kasih tahu ke orang, kamu nanti jangan begini-begini ya. Nah, seperti itu. Kalau berumah tangga tuh harus begini-begini. Nah, kalau menurutnya nihilisme itu tidak bisa, karena realitas itu ada masing-masing pada orangnya. Walaupun kita bilang kamu nanti begini, kalau misalnya suaminya selingkuh, kita bilang kamu kalau jangan suami kamu selingkuh, kamu harus begini-begini. Itu belum tentu bisa dibuktikan. Dia harus begitu, suaminya tidak selingkuh, itu belum tentu bisa dibuktikan. Nah, kalau dia pandangannya demikian. Selanjutnya itu
agnotisme, paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Nah, jadi agnotisme ini paham peningkatan atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan aliran skeptisme ya. Jadi pada dasarnya agnotisme ini manusia itu tidak bisa mencari hakikat yang sebenarnya, karena kalau dia sudah bisa sampai mencari hakikat yang sebenarnya, menurut maka dia akan menjadikan bahwa dia itu adalah segala sesuatu yang ada tadi, sementara manusia tidak mempunyai kemampuan itu. Jadi manusia itu tidak bisa mengetahui hakikat ini. Kalau dia tahu hakikat, maka orang akan menganggapnya sebagai Tuhan seperti itu. Tapi tidak ada manusia yang bisa mengetahui hakikat, dan manusia punya kekurangan. Nah, hakikat dari ontologi ilmu pengetahuan itu, pertama, ilmu berasal dari penelitian, tidak ada konsep wahyu, adanya konsep pengetahuan empiris, pengetahuan rasional bukan keyakinan, pengetahuan metodologi, pengetahuan observasif, menghargai azas verifikasi yaitu pembuktian, menghargai azas skeptisme yang radikal tadi, bahwa manusia itu tidak mempunyai sesuatu kemampuan untuk mencari hakikatnya segala sesuatu yang ada, karena mereka tidak bisa eksis seperti itu ya. Jadi manusia itu kan tidak ada manusia yang di muka bumi ini tidak meninggal seperti itu. Dia akan mati pada masanya. Nah, ini itu makanya dianggap dari ontologi ini untuk mengetahui hakikat itu sangat sulit, walaupun pada epistemologi kita bisa melakukannya.